البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Haditsu tsani wa samanun ba'da arba'imi'ah 482. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra' alayyal Qur'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya, bacakan kepadaku Al-Quran. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Wahai Rasulullah, apakah layak saya membacakan Quran kepada Anda, padahal kepada Andalah Al-Quran itu diturunkan? Qal inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku suka untuk mendengar Quran dari selain diriku. Faqara'tu alaihi suratan nisa. Maka saya pun membacakan kepada beliau surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah. Sampai saya mendatangi ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, kemudian dan juga kami mendatangkan engkau sebagai saksi terhadap mereka semua. Qal hasbukal an. Rasulullah bersabda, cukup sekarang. Fatafattu ilaihi, lalu saya menoleh kepada beliau, faida ainahu tadrifan. Maka ternyata air mata beliau itu berlinang. Ida di sini ida fujaiyah, tapi jangan diartikan tiba-tiba, tapi apa? Ternyata. Tayyib, muttafaqun alaih. Ida fujaiyah selalu apa disusuli dengan apa? Dengan jumlah ismiyah. Ini hukum asalnya. Kalau enggak berarti harus ada takdirnya. Tayyib. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda kepada saya, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Tayyib. Ini dalil kata para pensyarah tentang apa? Keutamaan Ibnu Mas'ud, yang mana Rasulullah percaya kepada qiraah beliau. Bahwasanya beliau memang layak untuk apa? Untuk mengajarkan Quran, membacakan Quran kepada umat dan seterusnya. Ini menurut salah satu syarah. Tapi semuanya sendiri sepakat ini adalah keutamaan Ibnu Mas'ud. Baik. Adapun syarah yang lain di sini dipahami bahwasanya apa? Boleh seorang guru itu meminta muridnya membaca untuk apa? Untuk memeriksa. Baik, untuk memeriksa bagaimana bacaannya dan seterusnya. Tetapi syarah yang pertama lebih kuat. Karena sekarang makomnya bukan makom imtihan, bukan ujian dan pemeriksaan, tapi tujuannya adalah untuk tadabbur. Dan tadabbur itu tidak didapatkan kecuali dari apa? Qiraah orang yang pandai. Berarti apa? Rasulullah SAW sudah mengakui keilmuan Ibnu Mas'ud, sehingga layak untuk apa? Membaca sebagai bentuk tadabbur bagi orang yang mendengarnya. Baik. Karena kalau orangnya belum pandai, nanti salah-salah kita akan sibuk. Ketika dia salah membaca, kita akan sibuk memperbaiki dan kita akan susah untuk tadabbur. Tapi kalau bacaannya sudah bagus, bacaan yang bagus itu akan mendatangkan kekhusyuan, akan mendatangkan apa itu? Mendatangkan ta'ammul. Dan akan membawa kita kepada istilahnya masuk ke alam yang lain, kepada apa? Cita rasa dzauqul Quran, cita rasa Quran. Tayyib. Nah, ini hanya akan didapatkan secara umum dari apa? Orang-orang yang memang qiraahnya sudah bagus dan sudah mantap. Walaupun boleh jadi dari faktor yang lain, kalau orang yang mendengar memang pandai, walaupun yang membaca adalah anak kecil yang belum pandai, tetap dia akan mampu tadabbur. Qiraah seperti apapun, kalau memang orang yang mendengar itu pandai, dia akan mampu tadabbur dan mampu menyelami dan seterusnya. Tapi secara umum, poin yang pertama ini yang diinginkan, yaitu apa? Tadabbur itu adalah dari apa? Qiraah orang-orang yang memang sudah pandai. Tayyib, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Tayyib. Dari sini dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah tentang apa? Bolehnya arad. Yaitu apa? Di dalam pola pengajaran, boleh seorang muhadis itu membacakan hadis kepada muridnya, boleh muridnya yang membaca, nanti gurunya yang akan apa? Yang akan memperbaiki kalau perlu diperbaiki, lalu mensyarah. Muridnya yang membaca, dan dua-duanya boleh. Dan yang paling sering mempraktekkan ini adalah apa? Imam Malik rahimahullah. Baik, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Qultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah layak saya membacakan Quran kepada Anda sementara kepada Andalah Al-Quran itu turun?
Nah, di sini menunjukkan apa? Jawazu apa itu al-istifsar inda al-iskal. Boleh meminta keterangan ketika apa? Ketika ada kerumitan. Tidak seperti apa? Tidak seperti apa itu ucapan orang sufi, apa itu if'al wala tas'al. Kerjakan, nggak usah tanya. Ini nggak boleh macam itu. Boleh bertanya agar apa? Tambahan ilmu, tambahan hikmah dan seterusnya. Karena manusia ini bukan apa? Bukan robot. Manusia bukan binatang. Manusia dia tidak mau bergerak kecuali apa? Kecuali kalau dia itu mengetahui ilmunya, mengetahui rahasia di balik itu. Kenapa? Manusia memang makhluk yang apa itu? Curiosity-nya tinggi, selalu ingin bertanya, kenapa? Nah, kalau dia dipaksa pokoknya kerjakan, maka mungkin dia kerjakan karena takut. Tapi apa? Dengan kepuasan hati dia tidak akan mau. Baik. Maka di sini Ibnu Mas'ud bertanya, kenapa justru saya yang disuruh membacakan Nabi lagi? Padahal Nabi yang mendapatkan itu langsung dari Jibril. Baik. Nah, Rasulullah tidak mengingkari pertanyaan Ibnu Mas'ud, tapi apa? Beliau menjelaskan alasannya. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya saya suka untuk mendengar Quran dari selainku. Baik. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sama'ul Quran, yaitu mendengar Quran. Bukan hanya membaca, tapi apa? Juga mendengar. Maka bagus sekali kalau apa? Sebagian dari kita, seperti yang banyak dilakukan oleh para pelajar di Damaj dan juga yang tentunya selain Damaj, ada waktu ketika di masjid membaca Quran, juga ada waktu untuk mendengar Quran dari teman yang lain, tadabbur. Juga ketika sambil cuci baju di di luar di tanah lapang, cuci baju sambil sambil dengar Quran, rekaman-rekaman pakai earphone. Demikian pula ketika naik kendaraan, demikian pula sambil menjemur pakaian. Maka kita juga mendengar qiraah, karena ini sangat penting. Sebagaimana hafalan itu masuk lewat mata, kita baca dan kita hafal, maka hafalan itu juga masuk bahkan lebih kuat lagi dengan dengan telinga. Sebagaimana kata para ulama banyak sekali. Berapa banyak anak-anak yang mungkin dia belum mampu membaca mushaf, tapi karena tiap hari dia mendengar rekaman, maka dia akan langsung hafal. Baik. Ini menunjukkan pentingnya kita mencari ilmu bukan hanya dengan membaca buku, tapi juga mendengar kalimat. Baik. Dan ini lebih cepat daripada mata, dan itu selalu terbukti. Jarang orang yang dia itu alim dalam keadaan dia tuli, tapi banyak orang yang buta dan dia alim. Menunjukkan ilmu yang datang lewat telinga ini harus sangat diutamakan. Di samping kita juga memanfaatkan mata untuk belajar. Baik. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka untuk mendengar itu dari selainku. Sementara beliau adalah teladan. Sebagaimana beliau suka mendengar Quran dari orang lain, hendaknya kita juga suka. Walaupun mungkin tidak ada teman tasmi, kalau ada bagus. Kalau tidak ada berarti kita manfaatkan rekaman-rekaman yang ada. Itu sangat membantu. Di samping kita sedang bekerja semacam tadi, atau sedang menunggu masakan, atau sedang menunggu buah-buahan. Nah, sudah kita dengar qiraah Quran. Nanti pulang dalam keadaan ada 4 atau 5 ayat kita sudah hafal, ayat-ayat yang baru atau mengingat ayat-ayat yang lama, dan itu membantu sekali. Terutama kalau qiraahnya itu tidak berubah-berubah, syekhnya sama nadanya, maka kita akan ingat, cepat ingat. Baik. Tapi di intinya kita boleh dengar Al-Quran dari rekaman hanya untuk tujuan belajar, selain itu tak boleh dengar saja-saja gitu. Apa yang boleh kita ambil manfaatnya, kita manfaatkan. Memperbaiki qiraah, terutama kalau syekh yang membaca itu bukan hanya membaca indah, tapi membaca betul. Membaca mujawwad, qiraah mujawwadah. Itu kita akan mengetahui dengan oh ini harusnya harokatnya begini, atau makhrajnya begini, dan seterusnya. Itu membantu. Di samping untuk hafalan juga membantu memperbaiki makhrajnya. Kemudian faqara'tu alaihi suratan nisa. Maka saya membacakan surat An-Nisa kepada beliau. Ini menunjukkan yaitu tidak wajib membaca mushaf itu dari awal. Terserah mau membaca dari mana, yang penting banyak-banyak baca. Diusahakan khatam. Kalau memang mulai dari Nisa, maka nanti diakhiri selesai putarannya adalah sampai ke Nisa juga. Sampai ke awal An-Nisa. Tapi tentunya lebih mudah kalau memang dari awal, dari Fatihah. Kalau anak-anak biasanya memudahnya adalah dari juz amma. Setelah Fatihah jangan Al-Baqarah, tapi juz amma, ini untuk menyemangati. Masalah boleh, terserah mulai dari mana, tidak wajib dari awal. Hatta idza ji'tu ila hadhil ayah, sehingga apabila saya datang ke ayat ini, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, maka bagaimana
Takdirnya menurut sebagian mufassirun adalah bagaimana keadaannya menurut engkau nanti di hari kiamat itu. Yaitu di sini disuruh untuk tadabbur, disuruh untuk apa? Tasawur dan tafakur, membayangkan dan menggambarkan gimana nanti suasana di hari kiamat ketika tidak ada seorang pun yang mampu menyembunyikan rahasia-rahasia. Ketika kami mendatangkan untuk setiap umat itu ada saksi. Saksi apakah mereka ini taat kepada Nabi ataukah mereka durhaka kepada Nabi masing-masing dari umat tersebut. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau sebagai haula kepada apa? Kullu ummah. Bukan kepada satu umat, tapi semua umat. Ini adalah apa? Tentang mangkobah Nabi SAW. Tingginya kedudukan Nabi. Beliau sebagai saksi yang mutlak terhadap apa? Terhadap seluruh umat manusia. Boleh jadi manusia dan jin, tapi intinya adalah manusia. Saksi terhadap apa? Apa yang nampak. Tayyib. Lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Tayyib. Dan ini adalah hari di mana Allah Ta'ala membuktikan tentang benarnya firman-Nya wa syahidi wa mashhud. Allah bersumpah demi saksi dan demi yang disaksikan. Di antara tafsirnya adalah ini nanti di hari kiamat, hari di mana yauma yaqumul ashhad, tegaknya para saksi. Hari yang sangat agung, hari yang sangat besar, tidak ada yang mampu menyembunyikan amal. Saksi dari kalangan nabi, saksi bahkan dari kalangan apa? Tangan dan kaki dan apa itu? Bahkan apa? Tanaman-tanaman, pepohonan juga, bumi juga jadi saksi. Betul-betul tegak saksi, tidak ada yang mampu untuk lari dari mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang takut untuk masuk ke mahkamah di dunia? Bagaimana dengan mahkamah di hadapan Rabbul Alamin? Nauzubillah. Tayyib. Nauzubillah minar radha. Qal hasbukal an. Rasulullah bersabda, cukup sekarang. Hasbuka al-an. Ini masuk di dalam apa? Pembahasan usul fikih. Apa itu? Al-khabar yuridu bihi al-insya. Ini berita. Hasbukal an ini adalah apa? Jumlah ismiyah, berita. Tetapi yang diinginkan adalah insya, yaitu apa? Yakfi, cukup. Dohirnya berita, tapi yang diinginkan adalah apa? Ada tuntutan, ada perintah di situ. Faltafattu ilaih, maka saya menoleh ke beliau. Apa yang terjadi? Faida ainahu tadrifan. Ternyata kedua air mata beliau itu berlinang. Tayyib. Kenapa kedua air mata ini berlinang? Inilah yang diinginkan oleh apa? Imam Nawawi, yaitu apa? Menangis karena takut kepada Allah. Karena ini suasana yang sangat besar. Kenapa? Yang namanya saksi, dia tidak boleh sembarangan bicara. Bahkan apa? Dia akan disumpah dulu. Bahkan kalau keliru, dia akan apa? Memikul dosa apa? Sebagai apa itu? Syahiduz zur, saksi palsu dan seterusnya. Kalau saksi di dunia saja akan diancam oleh apa? Diancam oleh penjara dan juga boleh jadi diancam kena saman, membayar ini dan itu, dan di masyarakat akan dituduh sebagai apa? Pendusta. Bagaimana saksi di alam semesta nanti? Saksi di hari kiamat. Jelas ini adalah perkara yang sangat besar. Makanya hadis ini dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fathul Bari beliau. Fathul Bari, apa itu? Syarah Sahih Bukhari beliau menyebutkan kenapa beliau menangis. Hada yadullu ala khaufihi wa syafaqatih, menunjukkan besarnya rasa takut Nabi dan besarnya rasa gentar beliau kepada Allah Ta'ala. Walaupun makamnya di sini adalah makam tasyrif, sebagai saksi ini adalah pemuliaan. Tidak semua orang layak jadi saksi. Tayyib. Tapi kenapa beliau menangis di dalam makam tasyrif di sini? Karena besarnya rasa takut. Bukan ketika dipuji jadi semakin bangga-bangga, bahkan tahu ini ada apa? Di sini ada tanggung jawab yang sangat besar, maka muncul rasa takut. Taib, hadis ini masih ada syarahnya, insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.